Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalannya. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas satu topik yang amat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu waktu-waktu terbaik untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini penting? Karena sebagai manusia, kita tentu tidak lepas dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Setiap hari, setiap langkah, kita mungkin terjebak dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dan karena itulah kita dianjurkan untuk selalu beristighfar, memohon ampunan, dan berusaha agar hati kita bersih dan terus mendekat kepada Allah. Istighfar dan doa bukan hanya sekadar ucapan lisan, namun ia adalah bentuk penghambaan dan pengakuan kita atas segala kekurangan di hadapan Allah yang Maha Sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia dan terjaga dari dosa, tetaplah beristighfar setiap hari, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ternyata, sahabat-sahabat yang beriman, ada waktu-waktu tertentu yang sangat istimewa, di mana doa-doa kita, termasuk permohonan ampunan, sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan berbagai hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui beberapa momen yang dianjurkan bagi kita untuk berdoa dan beristighfar. Mari kita simak bersama 7 waktu terbaik untuk memohon ampunan dari Allah yang insya Allah akan membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu terbaik pertama yang sangat dianjurkan untuk memohon ampunan adalah di sepertiga malam terakhir. Dalam beberapa hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan menyeru kepada hamba-hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat, inilah momen yang amat mulia. Saat seluruh makhluk sedang terlelap, kita justru bangun untuk menyapa Sang Pencipta, mengadukan segala keluh kesah, mengakui dosa-dosa, dan memohon ampunan darinya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa. Pada saat inilah, kita bisa berdoa dengan penuh kehusyukan, merendahkan diri, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di sepertiga malam terakhir mungkin terasa berat bagi sebagian kita, namun cobalah untuk mulai melakukannya secara bertahap. Bayangkan, saat kita mengangkat tangan memohon ampunan di keheningan malam, hanya ada kita dan Allah yang menyaksikan. Momen ini adalah waktu yang sangat berharga, di mana setiap istighfar dan doa kita begitu dekat dengan pengabulan. Waktu yang kedua adalah setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Setiap kali kita menunaikan sholat 5 waktu, di sanalah ada kesempatan besar untuk memohon ampunan dan memperbaiki diri. Usai sholat, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Mengapa? Karena pada waktu ini, hati kita sedang dalam kondisi yang tenang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berzikir dan beristighfar setelah selesai melaksanakan sholat. Saat kita berada dalam keadaan suci setelah sholat, manfaatkanlah momen ini untuk merenung dan mengakui segala dosa serta kehilafan yang telah kita lakukan. Mintalah agar Allah mengampuni segala kesalahan, dan juga agar Dia melimpahkan hidayah serta bimbingan agar kita tidak mengulanginya kembali. Waktu ketiga yang sangat dianjurkan untuk memohon ampunan adalah saat berpuasa dan berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak, salah satunya adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Berpuasa adalah ibadah yang menuntut kita untuk mengendalikan diri dari segala hal yang bisa membatalkan, baik secara fisik maupun spiritual. Maka dari itu, ketika kita berpuasa, kita sedang melatih diri untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa. Saat berpuasa, doa dan istighfar kita menjadi begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mintalah ampunan atas segala dosa-dosa, dan mohonlah keberkahan agar ibadah kita diterima olehnya. Saat menjelang berbuka, adalah waktu yang sangat mustajab. Jangan lewatkan momen tersebut untuk memohon ampunan dan mengakui kelemahan diri kita di hadapannya. Mari manfaatkan waktu berbuka dengan doa dan istighfar yang tulus, meminta kepada Allah agar setiap dosa diampuni dan hidup kita diberkahi. Waktu keempat yang sangat istimewa adalah hari Jumat, yang merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam. Hari ini dikenal sebagai hari yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari Jumat ada satu waktu di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang beriman, di hari Jumat perbanyaklah beristighfar, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang sangat istimewa ini, karena di dalamnya terdapat keberkahan yang berlimpah. Mulailah pagi hari di hari Jumat dengan niat tulus untuk memohon ampunan kepadanya dan memperbaiki diri. Di hari Jumat, terutama antara waktu Asyar hingga Maghrib, kita dianjurkan untuk memaksimalkan doa dan istighfar. Mintalah ampunan dari segala dosa dan kehilafan, serta mohonlah kekuatan agar kita dapat menjadi hamba yang lebih taat dan penuh ketakwaan. Waktu kelima yang sangat mustajab untuk berdoa dan memohon ampunan adalah saat hujan turun. Dalam hadis, disebutkan bahwa doa saat hujan adalah salah satu doa yang tidak tertolak oleh Allah. Hujan adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah yang turun ke bumi, membasahi segala yang kering, dan membawa kebaikan bagi seluruh alam. Ketika hujan turun, sahabat-sahabat, mari kita jadikan momen ini untuk memperbanyak doa dan istighfar. Bayangkan bahwa setiap tetes hujan yang jatuh membawa keberkahan dan ampunan. Mintalah ampunan dengan tulus, memohon agar setiap dosa yang telah kita perbuat dibersihkan sebagaimana hujan membersihkan bumi. Waktu keenam yang sangat dianjurkan adalah di antara adzan dan iqamah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa di antara adzan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Pada waktu ini, kita sedang berada dalam momen persiapan untuk melaksanakan sholat, di mana hati dan pikiran kita seharusnya telah tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendengar panggilan adzan, kita diingatkan untuk segera menyambut panggilan sholat, yang menjadi penghubung antara hamba dan Tuhannya. Setelah menjawab adzan dengan doa yang diajarkan, alangkah baiknya kita memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah ini untuk beristighfar dan memohon ampunan. Waktu ini, meski singkat, adalah waktu yang penuh keberkahan. Saat kita menunggu dimulainya sholat berjamaah, perbanyaklah berdoa, memohon ampunan, dan mengakui segala dosa di hadapan Allah. Insya Allah, doa yang dipanjatkan dalam waktu ini akan diterima dan dikabulkan olehnya. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Waktu ketujuh yang sangat istimewa untuk memohon ampunan adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qadar, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar adalah saat di mana Allah membuka pintu-pintu langit, dan para malaikat turun untuk mencatat amalan hamba-hamba yang beribadah pada malam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah, doa, dan istighfar di malam ini. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Malam ini merupakan kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan, sahabat-sahabat yang beriman. Jadikan malam ini sebagai momen untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah, mengakui dosa-dosa, dan memohon ampunan dengan sepenuh hati. Perbanyaklah istighfar, berdoa, dan merenung atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Insya Allah, ampunan dan rahmatnya akan turun bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, memohon ampunan dari Allah adalah ibadah yang tidak hanya membersihkan hati dan jiwa kita,
tetapi juga menunjukkan betapa kita sangat bergantung kepada kasih sayang dan rahmat-Nya. Istighfar bukan hanya ucapan di bibir, tetapi sebuah pengakuan dari dalam hati bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Dengan mengetahui 7 waktu terbaik untuk memohon ampunan dari Allah, mari kita jadikan hal ini sebagai pengingat untuk selalu berusaha mendekat kepadanya, tidak hanya di waktu-waktu tersebut, tetapi di setiap detik kehidupan kita. Jadilah hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam suka maupun duka, dalam lapang maupun sempit, karena hanya dengan mengingatnya, hati kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Sebagai penutup, mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ampunan, rahmat, dan ridha-Nya kepada kita semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, menjauhi maksiat, dan senantiasa istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.